Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, seperti biasa, Ibu Labu hari ini udah absen ya. Duluan sebelum kamera on. Ya udah nyantai di sini duluan. Oke, di hari ini aku mau bikin pembacaan untuk Twin Flame di awal Oktober 2021 karena aku udah buat untuk yang general dan yang romance atau love reading. Oke. Seperti bagi ini aku khususin untuk ya di if atau di M ya, aku buat yang divine feminine ya, nanti aku bakal buat juga yang divine masculine. Dan seperti bagi kamu yang udah pernah nonton video aku, seperti aku bilang ya, aku suka banget dan aku memang ngerasa sesuai banget sosok untuk yang mengajarkan kita tentang twin flame itu adalah Radha dan Krishna. Seperti kamu lihat di sini ya, aku udah pajang patungnya di sini ya. Oke, terlihat ya. Ini bukan untuk hiasan aja, bukan buat terlihat menarik aja atau memang untuk, tapi aku pengen ada energi yang benar-benar membuat aku dekat ya dengan apa yang ingin aku bacakan, dengan sosok apa yang aku kagumi gitu ya. Jadi di sini memang sosok yang paling tepat ya bagi aku pribadi yang memperlihatkan apa itu twin flame adalah sosok Radha dan Krishna. Jadi kalau kalian tidak masih belum mengerti atau enggak banyak yang lain atau gimana gitu, atau enggak sih, masa sih kan mereka berdua tidak menikah atau apa ya, silahkan kamu tonton video aku sebelum ini ya. Aku bakal buat di awalnya atau di mana cardnya atau di terakhirnya ya, silahkan untuk cari ya video aku tentang beberapa tentang twin flame. Nanti aku bakal buat penjelasan lagi untuk ya memperlihatkan energi twin flame dan spiritualitas. Kali ini untuk twin flame, ingat ini enggak apa ya, aku harus bilang pembacaan aku bukan hal yang serta-merta sesuai dengan harapan kamu, karena sekali lagi aku harus bilang ya, twin flame adalah perjalanan spiritual, enggak lebih dan enggak kurang ya. Bukan perjalanan tentang fisik, bukan perjalanan tentang untuk saling memiliki, namun perjalanan spiritual kamu dengan diri kamu sendiri dan dia juga dengan diri dia sendiri. Oke, karena bukanlah pemenuhan ego yang ada di twin flame, bukan, namun adalah proses menemukan diri, jalan ke arah yang sebenarnya, yaitu menjadi manusia ya, terlepas dari agama apapun ya. Kamu gak harus menjadi seorang Hindu untuk mengagumi Radha dan Krishna. Kamu gak perlu harus menjadi Buddha jika kamu mengagumi Buddha ya. Dan kamu gak perlu harus gimana-gimana hanya untuk memuaskan ego kita ya, karena memang sejatinya kembali ke diri kita sendiri, ke jiwa kita, ke esensi kita masing-masing, yaitu sebagai manusia biasa ya. Manusia yang kalau aku bilang manusia itu sebenarnya maksud aku adalah manusia yang ada di Sanskrit atau Sanskerta, bener-bener ya manusia gitu loh ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk twin flame divine feminine kali ini ya, awal Oktober 2021. Ada Ganesha. Oke, kalau kamu perhatikan ya, di sini juga ada patung Dewa Ganesha dan muncul kartunya. Dan ada Buddha. Patung mininya juga ada. Lalu ada Savistana. Dan di depan rumah Putri ada Dumavati. Oke, wow, divine feminine. Dumavati ini
kuat energinya, apalagi menjadi main energi kamu. Di awal Oktober, Dumavati itu represents atau mempresentasikan ultimate destruction atau penghancuran yang mutlak. Jadi aku harus bilang ya, ego kamu bakal tersakiti entah karena keadaan apapun di sini. Ya, bagi yang benar-benar memasuki masa twin flame dan seorang divine feminine, karena memang kebanyakan yang nonton pasti divine feminine. Bukan kebanyakan, pasti divine feminine. Kenapa? Karena divine feminine lah yang sadar akan twin flame. Ya, dan penasaran. Kalau divine masculine enggak. Mereka enggak akan, ya mungkin tahu-tahu atau mencari tahu, namun dia enggak akan benar-benar ada keyakinan ke arah sana. Oke. Dan untuk kamu divine feminine, ya ego kamu bakal berat banget untuk kamu bakal merasa makin dihancurkan di sini, ya. Entah perkataan seseorang atau mungkin perkataan dari aku sendiri, ya. Karena aku bantu ngasih lihat kamu energi di mana pengetahuan kamu seperti diobrak-abrik, ya. Namun kamu bakal menemukan enlightenment, ya, atau pencerahan dalam diri kamu kalau memang hubungan ini bukanlah soulmate, ya. Hubungan ini bukan tentang kamu dengan dia, namun tentang kamu, tentang swadhisthana. Swa itu artinya adalah diri sendiri, self, dan adhisthana adalah established, ya. Jadi ini tentang apa yang menjadi esensi kamu sebagai manusia. Swadhisthana itu second chakra, ya, chakra kedua, atau yang bisa kita sebut chakra yang ada di bawah perut, ya. Jadi memang destruction, penghancuran ego kamu besar banget di sini. Logika kamu, harapan kamu tentang ingin bersama, harus bersama, itu bakal dipatahkan, ya. Bakal menyakiti kamu, namun bakal membuat kamu bertumbuh menjadi sosok yang luar biasa, karena memang esensinya twin flame, ya, adalah spiritualitas. That's it, ya. Memang gak mudah untuk dipahami, enggak mudah untuk dimengerti, namun ya memang begini adanya, ya. Karena sesuatu hal spiritual dan hubungan yang berbasis dalam jiwa memang simple, sederhana, bukanlah hal yang romantis. Aku harus bilang twin flame bukan hubungan yang romantis. Jika hal itu romantis, kemungkinan besar itu adalah soulmate, ya. Karena romantisasi berasal dari egoisme kita, entah baik ataupun buruk, ya. Kita lihat oracle keduanya. Okay. Ada heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning, ya. Bagi kalian yang belum benar-benar melepaskan apa yang udah terjadi, memang bakal ngerasa makin sakit luar biasa di sini. Aku harus bilang, ya, untuk divine feminine, karena kamu sangat overthinking, kamu mengingat semua hal yang udah terjadi di masa lalu, dan aku harus bilang apapun yang terjadi di masa lalu, ya, kamu capture dan kamu ulang-ulang di kepala kamu. Itu tandanya hal yang memang udah gak bisa kamu rubah, ya. Apa yang bisa kamu rubah hanya di masa sekarang. Cupid Sorrow, have faith, love is coming, surprise invitation, or meeting hesitation. Jadi apapun yang bisa berubah, ya, saat kamu mendaraskan iman kamu. Iman adalah dimana kamu yakin kalau semua hal itu bakal baik-baik aja, ya. Entah di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, ya. Dan cinta ada saat kamu membiarkan diri kamu merasakan itu semua, ya. Dan pada prediksi, step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Bagi kamu yang belum benar-benar menerima dan masih berharap dia untuk kembali, atau kamu masih mengejar dia, I'm sorry to say, ya, dia bakal memberikan kamu pisau di punggung kamu. Dia bakal nancap
pedang di punggung kamu, ya. Dia bakal memberikan kesakitan karena dia nggak mampu untuk ngehandle kesakitan yang dia alami, dan dia nggak mau untuk dekat dengan kamu, divine feminine, ya. Divine masculine nggak akan mau, ya. Dia lebih memilih untuk sesuatu yang lebih ringan, lebih enjoy energinya, ya, semata-mata karena dia memang nggak sanggup, ya. Dan ya gimana mau dipaksakan, aku harus bilang, ya. Jadi memang perpisahan ini mau nggak mau harus kamu terima, dan kehilangan ini ya satu-satunya jalan untuk kamu berubah. Karena kalau kamu nggak berubah, masih stuck di energi ini, kalian nggak akan pernah kemana-mana. Yang ada hanya berputar di energi yang sama, ya, terus-terusan. Namun usia terus bertambah, ya, umur makin tua, namun energinya masih stuck di situ. Dan kamu tahu banyak dari kita yang seperti itu, berharap semua bakal baik-baik aja, ya, ke depannya, namun gak ada langkah konkret yang dilakukan. Dan ujung-ujungnya, ya, aku harus bilang, tiba-tiba kita udah tua, kita akhirnya menyesal, kita gak berubah. Tiba-tiba ternyata kamu termakan oleh egoisme, termakan oleh romantisasi hubungan yang sebenarnya nggak harus selalu romantis dan nggak harus selalu menyenangkan. Karena esensinya apa tadi, kembali aku bilang, ya, adalah tentang spiritualitas. Oke. Kita lihat tarotnya. Oke, kalau kamu lihat ada bulu kucing di sini, di sesi, ya, dia di atas sini, pasti jatuh barang. Kita lihat tarotnya. Masa enlightenment banget, ya. Aku ngerasain banget energi Buddha di sini. Jadi bagi kamu yang udah masuki masa ini divine feminine, kamu nggak lagi trigger dengan apa yang aku bilang, ya. Karena kalau kamu masih tertrigger, I'm sorry to say, masih ada kesakitan dan kekecewaan. Artinya, ya, ada dalam diri kamu. Mau kamu suka ya pun tidak. Dan kalau kamu marah sama aku, ya aku nggak bisa gimana-gimana, karena that's it, aku hanya bilang energinya. Kemarahan itu bagian dari ego kita, kesedihan juga bagian dari ego kita. Kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Ada Two of Wheels. Ini bukan masanya untuk memilih, oke, aku pilih untuk enggak, gitu, ya, aku juga enggak mau, aku supaya enggak sakit. Ini bukan lagi masa untuk memilih, no, ini masa untuk menerima, that's it, ya. Bukan lagi memilih, mau enggak mau, suka atau enggak, ya. Five of Swords, jika memang kamu enggak mau, ya berharaplah, atau kamu mencari seseorang yang adalah soulmate kamu, bukan twin flame kamu. Karena semakin kamu berharap di twin flame, semakin kamu sakit, ya. Aku harus bilang ini. Oke, Two of Swords, Five of Swords, wow, ya. Bukan dia yang memberi harapan, namun egoisme kita yang memberikan harapan ke diri kita sendiri, dan kita berharap dia yang bertanggung jawab. Coba kalau kamu pikirkan, kamu renungkan betapa tidak adilnya kita terhadap orang yang kita kasihi, entah twin flame ataupun soulmate, karena kita memiliki tendensi yang sama, toh. Itu. Jadi ini tentang ibaratnya kualitas kamu sebagai manusia, ya. Six of Cups, the Devil, see, destruction. Ada energi Capricorn, Lovers, ada energi Gemini. Bukan lagi untuk mencari yang baru, untuk memperlihatkan kamu udah moving on atau gimana. That's our ego, itu adalah ego kita, ya. Ace of Wheels, dan ada Seven of Wheels, lalu ada Knight of Wands. Wow, ini kalau kamu benar-benar udah lewatin atau lagi jalanin sekarang, aku harus bilang luar biasa. Kamu bakal leganya, bakal enjoy banget hidup kamu,
Ya, si Four of Cups, kamu gak lagi tertrigger oleh kesakitan dan kecewaan, dan aku bilang kamu bisa mencapai apa itu yang namanya spiritualitas gak lama lagi. Cuman ya memang masih masa ini sering tertrigger. That's okay, gak apa-apa. Itu masih mengingatkan kita, seperti aku bilang, kita adalah manusia. Namun gimana kita sebaiknya itu tinggal ke diri kita masing-masing. Ya, karena yang menjalaninya kan kita masing-masing. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ini kucing aku nyaman banget ya. Bersihkan badannya ya, grooming sampai sana sini aja badannya. Oke, pesan semesta untuk divine feminine. Ada watch a movie, flow like water, dan ada clean your space. So, apa yang harus kamu pahami dari sesuatu yang hancur, sesuatu yang harus dibuang, itu adalah sebuah proses pembersihan. Clean your space. Jadi apapun yang hancur saat ini, ego kamu, kesakitan kamu, kecewaan kamu, memang karena itu harus dibersihkan dari dalam diri kamu. Ya, memang gak mudah, namun ya sebaik-baiknya kita seperti air, mengalir aja dulu. Terkadang kita perlu untuk ngikutin arus agar kita ngelihat ya seberapa jauhnya kita udah mencoba mengontrol keadaan, ya, dan akhirnya kita tahu kalau kita sudah menahan diri berapa lama untuk tidak mengikuti arus kehidupan ini, ya. Dan deep breathing, kamu bisa untuk belajar meditasi atau belajar untuk memperbaiki pernapasan kamu di sini divine feminine. Dan watch a movie, di sini aku ngeliat kamu bisa menghabiskan waktu dengan diri kamu sendiri, menikmati waktu me time, ya, entah dengan siapapun atau kamu memang ingin sendiri. Namun aku pribadi aku lebih suka sendiri, ya, karena dengan begitu aku ngeras, jujur aku, walaupun kalian ngeliat aku sendiri ataupun orang lain juga ngeliat aku sendiri, aku nggak pernah ngerasa sendiri, ya, karena memang aku tahu aku nggak pernah sendiri gitu. Jadi memang pelajarannya untuk kamu memahami ya siapa diri kamu sebagai manusia dan aku sebagai seorang manusia biasa. Okay, that's it. Aku bakal lanjut untuk yang divine masculine habis ini di video selanjutnya. Silahkan tonton bagi kalian yang pengen. Okay, untuk sekarang sampai di sini. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Bye bye. See you in the next video.